Oke, sudah selesai teman-teman. Hasil pemecahannya ada di bagian sebelah kiri ini dengan nama file pertama.zip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bertemu lagi dengan saya Rizwan di channel Cocologi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menjalankan John the Ripper melalui aplikasi Termax. Nah, untuk menggunakan John the Ripper melalui aplikasi Termax, teman-teman, di sini kami akan memberikan cara menggunakan program Ubuntu yang terpasang di Termax. Oleh karenanya, di sini kita perlu memasang Ubuntu terlebih dahulu. Jadi, langkah ini kami harapkan teman-teman sudah memasang Ubuntu tersebut. Akan tetapi, untuk teman-teman sekalian yang mau menggunakan John Reaper akan tetapi Ubuntunya belum terinstall, terpasang di Termax-nya, teman-teman bisa melihat video kami yang ini untuk cara pemasangan Ubuntu secara lengkap dan detail. Dan jika teman-teman sudah melakukan pemasangan Ubuntu, maka teman-teman bisa melanjutkan ke cara yang ini. Oke, sebelum kita mulai, sedikit mengulas tentang John Reaper. Tentunya teman-teman yang menyimak video ini yang mengakses bagaimana cara menjalankannya tentu sudah punya gambaran tentang John Reaper, yaitu merupakan Git ataupun alat yang bisa kita gunakan memecahkan sesuatu kode. Sehingga misalkan contoh praktisnya aja, misalkan teman-teman yang punya file yang terkunci, teman-teman lupa kunci dari filenya, teman-teman bisa memanfaatkan John the Ripper untuk membuka ataupun mengcrack dari kunci tersebut, sehingga teman-teman bisa membuka file teman-teman kembali seperti itu. Jadi setelah kita memasang Ubuntu, teman-teman sekalian, di Termax, di sini kita jalankan Ubuntunya. Akan tetapi di sini mungkin kita perlu lakukan sedikit pembaruan ataupun pengupdatean. Jadi kita masukkan apt update. Oke teman-teman, jadi ini langkah yang umum ya dilakukan di aplikasi Termax untuk memperbaharui data-data dari aplikasi Termax itu sendiri. Oke, untuk berikutnya teman-teman, untuk menjalankan Ubuntu itu kita perlu memasang root distro. Jadi salah satu langkah yang kami gunakan dalam pembahasan untuk memasang Ubuntu di Termax itu menggunakan instruksi seperti ini teman-teman. pkg install root distro. Dan di sini informasi dari Termax-nya itu sudah tidak ada lagi pemasangannya karena kami sudah memasangnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, setelah kita menginstal root distro, kemudian kita sudah bisa login menggunakan instruksi root distro login Ubuntu. Seperti itu. Teman-teman juga akan memahami cara ini setelah melakukan pemasangan Ubuntu di smartphone-nya teman-teman sekalian melalui video-video, misalkan video yang kami telah bagikan. Oke, di sini kita sudah masuk di lokal host dari Ubuntu-nya ya teman-teman sekalian. Di sini keterangannya root localhost. Kemudian di sini sudah ada direktori Ubuntu ketika kita memasukkan instruksi ls ataupun list. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjalankan Ubuntu dengan benar dan dapat menjalankan John the Ripper, maka teman-teman perlu memastikan ada direktori seperti ini. Maka di sini kita akan praktekkan teman-teman sekalian untuk dari awal agar teman-teman yang belum ada tampilan seperti ini direktorinya, teman-teman bisa memasukkan direktori yang diinginkan dan teman-teman juga bisa mengetahui cara menghapus dan menambahkan direktori. Oke, caranya teman-teman sekalian kita tekan RM, artinya remove. Kemudian dash, kita masukkan garis mendatar seperti ini, kemudian FR. Kemudian kita pilih folder yang kita ingin hapus, Ubuntu seperti ini. FR itu forced ya, jadi kita menghapusnya.
kita hapus, kita serang, artinya itu tanpa ada persetujuan kembali. Artinya kita bisa bebas menghapus apa saja, seperti itulah teman-teman sekalian istilahnya. Oke, jadi sudah di sini kita bisa masukkan folder ataupun membuat folder baru, ataupun teman-teman bisa memanfaatkan folder yang sudah ada. Nah, adapun langkah untuk memasukkan folder tersebut ke dalam root localhost, ataupun agar salah satu folder yang kita inginkan terbaca di root localhost, itu caranya seperti ini teman-teman sekalian. Kita exit terlebih dahulu ataupun logout, kemudian kita pilih, kita masukkan cd storage ya, sehingga kita masuk di directory storage penyimpanan, kemudian kita masuk di share, kemudian kita masuk di bagian ini teman-teman sekalian, kita masuk di bagian, kita pilih Ubuntu, yang folder yang telah kita buat tadi. Teman-teman juga bisa memilih folder yang lainnya seperti itu. Oke, kita masuk dengan memasukkan instruksi cd ya teman-teman sekalian, cd, kemudian kita tekan ls untuk melihat listnya, dan pwd untuk mengakses alamatnya. Setelah itu kita bisa salin alamat ini. Jadi ini alamat dari direktori Ubuntu-nya, dan alamat ini yang akan kita gunakan untuk memasukkan di root localhost agar bisa masuk ataupun bisa terbaca di root localhost seperti itu. Oke, kita kembali lagi di root localhost Ubuntu-nya dengan memasukkan proot distro login Ubuntu. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Langkah berikutnya kita tekan ln ya teman-teman sekalian, karena ketika kita melakukan kode ls list itu tidak masuk, tidak ada. Jadi untuk memasukkannya agar bisa terbaca, kita masukkan ln instruksinya, ln kemudian -s, kemudian kita masukkan alamat yang sudah kita salin tadi. Setelah itu silakan teman-teman tekan enter. Nah, hasilnya ini sudah terbaca. Dengan menekan ls akan muncul seperti ini teman-teman sekalian, direktori yang kita ingin masukkan. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan git clone. Git clone ini adalah untuk memasang alat ya, ataupun sumber daya yang kita akan install di root localhost-nya. Dimana di sini alamat yang saya masukkan ini secara manual itu adalah alamat dari sumber daya John the Ripper. Teman-teman bisa memasukkan alamatnya ini dan mengaksesnya di pencarian Google seperti ini teman-teman, untuk secara lebih jelasnya ya. Jadi kita masuk di alamat dari sumber daya John the Ripper melalui GitHub ya teman-teman sekalian. Oke, kita cari terlebih dahulu. Sepertinya yang bagian atas ini lokasi sumber dayanya. Untuk mengetahui memastikannya, teman-teman bisa melihat di bagian ini ya. Ini ada kode, ada file-file yang disediakan, maka inilah yang akan kita clone. Kita masukkan di root localhost dengan memasukkan alamat dari alamat sumber daya tersebut. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman sekalian. Kita masuk kembali di localhost-nya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian akan ada pemberitahuan cloning into John. Artinya proses cloningnya itu berjalan seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman pastikan agar prosesnya itu 100% ya. Dan apabila ada kendala, maka teman-teman perlu menyelesaikan kendala tersebut agar John the Ripper bisa berjalan dengan benar. Nah, di sini pemberitahuannya ada galat teman-teman, ataupun ada kesalahan. Sehingga prosesnya itu masih 17% dan harus berhenti seperti ini. Jadi pemasangan John the Ripper-nya ini masih belum berhasil ya.
Oke, di sini saya akan coba teman-teman sekalian, kita masuk di direktori Ubuntu. Hal ini tidak bermasalah, tidak masalah untuk kita memasangnya karena langkah ini tidak akan mengganggu proses dari berjalannya alat John Draper itu sendiri teman-teman. Jadi kita pasang saja seperti ini ya. Kita lihat apakah dia berhasil 100%. Kemudian nanti kita coba jalankan John Draper apakah bisa ataupun tidak. Nah, apabila nanti prosesnya itu ternyata tidak bisa, John Draper-nya itu tidak terbaca, maka kita kembali lagi memasangnya di directory di root localhost seperti itu. Di sini saya akan percepat saja untuk prosesnya agar pembahasannya ini kita bisa jelaskan secara detail dan tidak begitu panjang. Oke, teman-teman, sambil menunggu di sini mengenai langkah-langkah berikutnya juga kita akan bahas sedikit agar mendapatkan gambaran ya teman-teman sekalian. Jadi setelah ini nanti kita juga akan mencoba kita akan memasang sumber daya lainnya. Oke, di sini teman-teman sekalian sudah ada ya untuk sudah terpasang untuk John Draper-nya di direktori Ubuntu. Oke. Nah, di sini nanti kita akan buktikan apakah bisa berhasil ya. Kita coba apakah bisa berhasil dengan format seperti ini ya. Tetapi jika tidak bisa, kita kembali ke di bagian root localhost-nya tadi. Kita pasang John Draper-nya di situ. Dan ini tidak masalah, kita tidak perlu hapus ya teman-teman sekalian nantinya. Oke, di sini langkah berikutnya kita coba masuk di Ubuntu. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya nanti teman-teman, selain sumber daya yang lain kita akan pasang juga, kemudian ada konfigurasi. Jadi masih agak cukup panjang ya pembahasannya. Oke, di sini kita coba masuk di directory John. Kemudian kita lihat sumber daya apa saja yang ada di dalamnya. Apa saja. Kemudian kita lebih spesifik lagi di SRC-nya. Kemudian kita LS lagi ya. Kita lihat listnya lagi. Oke, untuk lebih detail kita bisa coba list LA ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan lakukan konfigurasi. Kita coba melalui direktori Ubuntu, John dan SRC ya. Kita jalankan di sini. Apakah berhasil teman-teman? Dan jika tidak berhasil, belum berhasil, kita coba melalui di root localhost ya. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita mencoba menjalankan John melalui Ubuntu, John dan SRC ya teman-teman, kita perlu lakukan apt update terlebih dahulu seperti ini. Selain itu, kita juga akan lakukan penginstalan Git sumber daya lainnya yang perlu kita pasang sebelum menjalankan John the Ripper-nya. Ada beberapa kode yang agak panjang ya teman-teman setelah ini yang kita akan masukkan. Oke, untuk kodenya teman-teman sekalian mungkin teman-teman bisa mengaksesnya nanti kami akan berikan di website saja untuk kode-kode yang dimasukkan dalam penginstalan John the Ripper ini untuk lebih memudahkannya teman-teman sekalian, ataupun mungkin di kolom komentar untuk akses yang lebih cepatnya. Oke, jadi kode ataupun instruksi yang kita masukkan di sini apt install git, kemudian build essential lib ssl dash dev, kemudian zlib 19 dash dev, kemudian yasm. Kemudian kita masukkan lagi instruksi pkg dash config, kemudian lib gmp dash dev, kemudian lib pcap dash dev,
Dan yang terakhir libbz2 -dev. Libz2 das devnya belum saya masukkan ya teman-teman, kita copy saja ya. Di sini lib tidak terinstall ya. Kita ulang, kita lengkapi das dev dan kita tekan enter. Oke, prosesnya ini memakan waktu sekitar 8 menit ya teman-teman, 15 menitan kurang lebih. Kemudian nanti kita lakukan konfigurasi di directory John src. Kita lakukan konfigurasi di sana dan waktunya kurang lebih 8 menit ya, waktu normalnya. Di sini saya akan percepat ya teman-teman kalian karena waktunya cukup lama. Oke, tinggal sedikit lagi ya teman-teman sekalian. Jadi prosesnya hampir oke, sudah selesai. Nah, di sini kita akan coba ya. Kita akan coba menjalankan John ya. Kita coba tekan list dulu. Di sini yang ada hanya Ubuntu saja. Jadi untuk program dari John-nya itu ada di directory Ubuntu yang kita install tadi. Biasanya berada di localhost ya, root localhost seperti ini. Akan tetapi tadi kita coba di sana karena terjadi error ya teman-teman sekalian. Oke, kita masuk di directory Ubuntu dan kita jalankan John src dan kita masukkan instruksi untuk konfigurasi dengan memasukkan dot. Di sini kita bisa lihat bagaimana cara untuk menjalankannya ya. Di sini ada konfigurasi teman-teman sekalian. Akan tetapi di sini saya langsung jalankan saja teman-teman. Kodenya seperti ini. Slice-nya ternyata kurang ya. Kita ulang lagi. Dot slice kemudian configure. Oke. Tidak diizinkan ternyata teman-teman kalian untuk melalui directory Ubuntu. Di sini pemberitahuannya permission denied. Jadi tidak diizinkan teman-teman sekalian. Cara yang kita coba tadi itu pemasangan John the Ripper melalui directory Ubuntu itu tidak bisa. Oleh karenanya di sini kita coba kembali pemasangannya di localhost ya, root localhost. Nah, kita masukkan kembali git clone, kemudian alamat sumber dayanya. Masukkan manual github.com /open wall /John. Kemudian kita tekan enter dan cloningnya akan diproses di sini. Tadi kalau tidak salah prosesnya itu 17% saja ya melalui root localhost. Akan tetapi di sini biasanya akan berhasil ketika kita mencoba kedua kalinya teman-teman sekalian. Sementara untuk di directory Ubuntu tadi itu cuma satu kali saja. Oke, proses ini saya akan percepat teman-teman untuk mengefisienkan pembahasan kita. Oke teman-teman, prosesnya lumayan lama ya, sekitar 15 menitan. Dan di sini sudah azan, waktunya sholat. Oke, kita selesaikan sedikit, kemudian kita nanti lanjutkan kembali. Oke, di sini John src. Kemudian kita lakukan konfigurasi, langkah-langkah yang kita sudah coba tadi tapi belum berhasil. Oke, jika berhasil, nanti prosesnya ini memakan waktu sekitar 8 menitan teman-teman sekalian. Oke teman-teman, proses konfigurasinya sudah selesai.
Nah, langkah selanjutnya di sini kita masukkan kode yang dibagikan oleh Termax, yaitu make-s clean dan kemudian make-sj8. Silakan teman-teman salin kode tersebut dan pastikan di bagian john/src seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, adapun proses dari pemuatan data yang kita masukkan sesuai dengan instruksinya ini, itu sekitar 5 menit ya teman-teman sekalian. Jadi videonya saya akan percepat. Nah, prosesnya sudah selesai teman-teman. Di sini kita keluar dari john/rsc-nya dengan memasukkan kode cd seperti ini. Kemudian kita ls, maka teman-teman akan menemukan direktori Ubuntu dan John yang telah kita pasang. Nah, jika kita memasukkan cd Ubuntu, di sini kita akan masuk di direktori Ubuntu dan kita akan juga menemukan John yang terpasang teman-teman dengan memasukkan ls. Oke, berikutnya di sini kita keluar dari direktori Ubuntunya dengan memasukkan kode cd. Oh iya teman-teman, saya lupa. Di sini kita perlu mengetahui alamat dari direktori Ubuntunya, yang nantinya kita akan masukkan file di dalamnya ya. File itu nanti akan kita jalankan, kita akan coba pecahkan misalkan dan terkait dengan passwordnya teman-teman. Jadi kita akan pecahkan passwordnya sebagai contoh nantinya untuk penerapan dari John the Rapper-nya ini. Oke, jadi untuk mengetahui alamatnya teman-teman seperti biasa, silakan masuk di direktori yang ingin diketahui, kemudian kita tekan masukkan kode pwd. Oke, jadi sudah kita dapatkan ya. Kemudian selanjutnya kita jalankan John the Rapper dengan memasukkan kode cd John, kemudian cd run, yang artinya untuk menjalankan John the Rapper-nya. Adapun format lainnya teman-teman juga bisa memasukkan cd kemudian john/run, maka ini akan masuk kepada John yang sama ataupun untuk menjalankan John the Rapper-nya. Kemudian ketika teman-teman memasukkan ls, di sini teman-teman akan melihat daftar yang dapat kita gunakan ataupun alat-alat dalam John the Rapper-nya. Oke, untuk misalkan di sini kita akan gunakan zip ya, format zip, yang mana file zip-nya itu terkunci. Oke, di sini kita buat dulu kode file zip-nya ya teman-teman sekalian, yang akan kita berikan sandi atau password. Oke, di sini saya akan menggunakan pengelolaan file tambahan, karena untuk pengelolaan file bawaan itu di smartphone saya tidak bisa menambahkan password. Oke, di sini kita masuk di internal storage, kemudian kita pilih Ubuntu ya. Nah, teman-teman, ini filenya yang akan kita kunci zip, kemudian kita akan masukkan password. Oke, misalkan di sini kita masukkan teks ya, agar filenya itu memiliki isi. Kemudian di sini kita zipkan. Oke, kita kompres dengan format zip. Kemudian di sini kita hilangkan formatnya, tinggal nama saja, nanti disesuaikan formatnya. Kemudian kita masukkan kata sandi atau password. Di sini saya masukkan 1, 2, 3 sampai 9 saja agar lebih mudah, dan ini yang akan dipecahkan oleh John the Rapper-nya sesuai dengan alat yang akan kita pilih nantinya. Oke, ini kita hapus saja. Kemudian kita kembali lagi di John the Rapper-nya teman-teman. Oke, jadi karena format filenya yang kita akan pecahkan itu adalah zip, maka kita gunakan alat dari John the Rapper, yaitu zip 2 John. Jadi ini alat khusus untuk memecahkan kata sandi dalam untuk file dalam format zip seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam penerapannya kali ini kita akan menggunakan file zip yang tadi ya, yang telah kita buat. Nah, untuk instruksi yang akan kita masukkan yaitu ./zip2 John seperti itu. Kemudian kita masukkan alamatnya setelahnya.
Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita masukkan slash root slash ubuntu. Kemudian kita masukkan nama file yang akan kita pecahkan kata sandinya, yaitu pertama.zip. Kemudian kita arahkan ke directory di mana kunde tersebut hasil pemecahannya akan kita simpan, yaitu pada file hash.txt dengan alamat slash root slash ubuntu slash hash.txt. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman lebih lanjut ya, lebih jelas agar lebih jelas. Jadi langkah pertama tadi itu kita masukkan dot yang pertama tadi kita masukkan dot slash kita spasi, kemudian kita berikan slash root ubuntu slash nama file yang akan kita pecahkan kata sandinya, yaitu fungsinya itu dalam hal ini adalah pertama zip John yang kita kemudian kita kasih tanda, kemudian kita kasih tanda seperti arah kita beri tanda kita spasi, kemudian kita spasi tanda, kemudian kita spasi lagi, kemudian kita slash ubuntu, yaitu directory di mana berisi file hash.txt, yang mana file hash.txt ini adalah file yang akan kita gunakan menyimpan hasil pemecahan kata sandi dari file pertama.zip ataupun file yang akan teman-teman pecahkan nantinya, seperti itu. Nah, kemudian silakan teman-teman tekan enter. Bila tidak ada pemberitahuan apa-apa dari termaksnya, artinya pemecahan yang teman-teman lakukan itu sudah berhasil seperti ini. Kemudian teman-teman sudah bisa mengakses hasil pemecahannya dengan memasukkan ./John. Namun sebelum kita melanjutkan pada fungsi tersebut, di sini kita masuk dulu di directory Ubuntu, teman-teman, untuk melihat apakah file hash.txt itu sudah terbuat, sudah di-create oleh termaksnya. Karena sebelumnya kan kita masuk di file manager itu belum ada. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sudah ada file hash.txt. Artinya proses yang telah kita lakukan tadi itu benar-benar berhasil. Nah, jadi di sini teman-teman langsung saja kita jalankan John run. Kemudian kita masukkan instruksi tadi ./John. Oke. Teman-teman bisa melihat di bagian atas tadi untuk instruksinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan formatnya ya, dengan langkah seperti ini, dash format sama dengan zip, seperti itu teman-teman. Kemudian kita spasi, kemudian kita slash root, kemudian directory Ubuntu, di mana file hash tersebut berada. Kemudian kita slash kembali, kemudian kita masukkan hash.txt, seperti ini. Maka termaksnya akan memunculkan hasil pemecahan tersebut. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di bagian ini hasil pemecahannya, kita tunggu ya, masih proses. Oke, sudah selesai teman-teman. Hasil pemecahannya ada di bagian sebelah kiri ini dengan nama file pertama.zip. Oke, teman-teman sudah bisa salin. Kemudian kita langsung praktekkan di filenya langsung. Oke, di sini saya akan buka file manager biasa, kemudian kita pilih file pertama.zip. Kemudian kita coba ekstrak. Nah, di sini ada require kata sandi, kita masukkan saja dan berhasil, teman-teman. Oke ya. Jadi cara untuk menerapkan John wrapper-nya, cara memasang dan prakteknya secara langsung itu berhasil, teman-teman. Oke, jadi silakan teman-teman coba untuk menerapkannya juga. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan pesan kami gunakan dengan bijak. Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol like-nya ya, serta share kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.